Pemirsa, Kejaksaan Agung akan memanggil kuasa hukum terdakwa kasus TPPU BTS Irwan Hermawan. Pemanggilan ini terkait kabar adanya pengembalian uang kepada terdakwa. Magdir Ismail, kuasa hukum terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo, Irwan Hermawan, akan diperiksa sebagai saksi. Magdir diperiksa terkait pernyataannya soal adanya pengembalian uang senilai 27 miliar rupiah kepada Irwan Hermawan. Magdir akan diperiksa sebagai saksi pada Senin 10 Juli 2023. Magdir tidak merinci sosok yang mengembalikan, namun ia memastikan uang tersebut terkait dengan penanganan kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Uang dikembalikan dengan menggunakan mata uang dolar Amerika dan diberikan tunai. Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga membantah terlibat dalam korupsi BTS Kominfo. Bantahan ini disampaikan saat ia diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Karena saya juga tidak mau berlarut menggalang opini atau apa, saya ingin ini diklarifikasi dan pernyataan juga secara resmi. Dan ini terkait terlebih tuduhan saya menerima 27 miliar, di mana tadi saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Ini untuk materi detailnya lebih baik yang berwenang menjelaskan, tapi ini dalam rangka saya memiliki beban moral. Dito diperiksa terkait pernyataan terdakwa Irwan Hermawan dalam berita acara pemeriksaan miliknya. Irwan Hermawan menyebut Menpora diduga menerima uang senilai 27 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kapus Penkum Kejagung Republik Indonesia, Ketut Sumedana, dan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar. Selamat sore, Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore, Mbak Jila dan Mas Fikar, sahabat saya. Selamat sore, Pak Ketut. Oke. Baik kita ke Pak Ketut dulu. Pak Ketut, ini siap ya? Berarti Kejagung akan memanggil Irwan Hermawan ini sebagai saksi, benar ya, Pak? Jadi begini, bukan memanggil Irwan Hermawan, tapi memanggil kuasa hukumnya Irwan Hermawan. Karena 2 hari belakangan ini menjadi polemik di media, di masyarakat, bahwa ada orang swasta yang menitipkan uang sebanyak 27 miliar. Nah, tentu kami tidak mau dijat menjadi negatif pada akhirnya ketika kita tidak melakukan apa-apa terhadap polemik yang berkembang di masyarakat. Untuk itu, untuk mengklarifikasi polemik ini, ya kami sudah melayangkan panggilan hari ini pagi kepada yang bersangkutan. Yang harusnya tidak kami layangkan itu panggilan. Harusnya beliau datang aja dengan sukarela, dengan baik hati, atau kami ditelepon untuk menjemput, mengambil uang tersebut. Kita sama-sama penegak hukum tentu tahu batasan-batasannya dan tentu saling bekerja sama untuk mengungkap suatu kebenaran material seperti itu. Bukan hanya di persidangan, tapi di luar persidangan juga menjadi suatu bagian untuk mengungkap suatu kasus ini menjadi lebih terang-benderang ke depannya. Berarti pemanggilan ini terkait adanya pengembalian uang sebesar 27 M itu ya, Pak? Ya, betul. Jadi karena polemik ini berlarut-larut dan menyebabkan semua orang menanyakan kepada saya apakah ini sudah dikembalikan, Pak, di mana dikembalikan, siapa mengembalikan, ini harus dijawab tuntas segera. Kita penegak hukum harus cepat, tepat, mengambil suatu tindakan, langkah-langkah yang masyarakat sendiri harus tahu, harus mendapatkan jawabannya. Maka dari itu, hari ini kita layangkan panggilan untuk pemeriksaan di hari Senin jam 9, Senin depan. Berarti Senin nanti juga uangnya sekaligus dibawa atau hanya konfirmasi aja? Di panggilan tersebut kami cantumkan, kalau memang sesuai dengan pernyataan beliau di beberapa media, ya sekaligus harus dibawa uangnya. Itu loh, karena ini kan pernyataan sudah di media kemana-mana, bukan pernyataan di media online saja, tapi di media televisi juga banyak beredar, dan kita dengarkan sama. Ya mau tidak mau, apa yang mereka sampaikan ya harus diklarifikasi, harus disampaikan dengan baik, karena ini sudah merupakan proses penegakan hukum. Baik, Pak Ketut, mungkin perlu dikonfirmasi, beredar informasi dan Kejagung juga mungkin sempat menyampaikan bahwa ini kasus yang berbeda. Bukan kasus yang berbeda, maksudnya ini bukan bagian dari perkara tindak pidana korupsinya, tapi maksudnya ke TPPU. Mungkin bisa dijelasin, Pak Ketut, sebenarnya uang 27 M ini kasus yang mana? Jadi begini, uang 27 M itu yang dimaksud adalah bagian daripada perkara BTS 4G sebenarnya. Ketika perkara BTS 4G ini kita tangani penegakan hukumnya, ada menurut informasi yang berkembang di masyarakat ya, ada upaya-upaya dari pelaku tindak pidana ini untuk
melakukan upaya-upaya pengamanan atau menghentikan perkara ini kepada penegak hukum. Saya nggak tahu penegak hukum yang mana ya. Tapi yang jelas mungkin ditujukan kepada Kejaksaan Agung karena kami yang sedang menangani. Mungkin upaya itu tidak berarti kita lakukan dan sampai saat ini kita lihat bersama bahwa perkara tersebut sudah melalui proses persidangan. Baik, lalu nantinya jika uang itu dikembalikan, apakah proses hukumnya akan berhenti atau tetap lanjut? Saya tidak mau berlalu-lalu dan berandai-andai karena itu belum kami ketemukan. Nanti biar setelah kita lakukan klarifikasi di hari Senin, nanti biar penyidik yang menentukan kemana arahnya nanti. Baik kita ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, jika memang benar nanti uang akan dikembalikan, itu artinya apakah dari segi hukum pidananya, ini proses hukumnya bisa dihentikan atau bagaimana, Pak? Ya, perbuatan seseorang yang dikualifikasi sebagai pidana itu punya dua aspek, ya. Yang pertama aspek perbuatannya, yang kedua kerugiannya, gitu. Nah, hukum pidana atau proses pidana itu berkepentingan pada apakah ada perbuatannya yang memenuhi unsur pidana, gitu. Itu dulu dicatat. Nah, kalau memang ada, maka proses pidananya jalan. Nah, bahwa kemudian ada pengembalian kerugiannya ya kepada negara atau kepada siapapun gitu, ya maka kalau proses pidananya sudah jalan, maka pengembalian itu hanya akan berpengaruh pada besar kecil tuntutan ataupun putusannya gitu. Karena yang diadili adalah perbuatannya gitu. Perbuatannya sudah terjadi. Nah, karena itu secara pidana sudah ada itu tindak pidananya gitu. Ya, bahwa dikembalikan itu nanti terserah karena ini kan bukan perbuatan perdata gitu. Maksud saya ketika penegak hukum sudah masuk ke ranah itu, kalau belum nggak apa-apa, mau dikembalikan negaranya bilang udah selesai itu kalau penegak hukum belum masuk gitu. Tetapi ketika perbuatan itu sudah dikualifikasi sebagai perbuatan pidana, ya makanya pengembalian itu hanya akan berpengaruh pada besar kecilnya tuntutan dan besar kecilnya putusan gitu. Ya, karena yang diadili kan ada perbuatan yang merugikan keuangan negara umpamanya atau keuangan siapapun umpamanya. Ya, ada perbuatan ada kerugian. Nah, kalau perbuatannya sudah terbukti, kerugiannya sudah diberikan, maka ya itu yang saya bilang berpengaruh terhadap kesalahannya sendiri sudah ada gitu. Jadi hanya berpengaruh pada besar kecilnya tuntutan atau hukuman. Begitu, Mbak. Baik Bapak-Bapak, kita tahan dulu dialognya karena kita akan jeda terlebih dahulu. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami.